warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Apa kalian pernah mendengar istilah bangun ruang? Pasti pernah kan ya? Lalu apa sih pengertian bangun ruang itu? Ya, bangun ruang adalah bangun dalam matematika yang memiliki isi dan volume serta memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, apa sih macam-macam atau jenis-jenis dari bangun ruang ini? Bangun ruang terdiri dari bola, kubus, prisma, balok, limas, tabung, dan kerucut. Lalu, apa saja contoh-contoh bangun ruang yang terdapat di sekitar kita? Banyak sekali contoh-contoh bangun ruang yang terdapat di sekitar kita, seperti bangun ruang berbentuk kubus yaitu dadu, yang berbentuk balok seperti lemari, yang berbentuk kerucut seperti es krim, yang berbentuk tabung seperti kaleng atau celengan, yang berbentuk bola seperti mainan bola, serta yang berbentuk prisma seperti atap rumah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dari bangun ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam bangun ruang beserta sifatnya. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan kalian simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Cangkupan materi bangun ruang yaitu pengertian bangun ruang, macam-macam bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, dan contoh soal. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun dalam matematika yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut bangun 3 dimensi. Macam-macam bangun ruang dan sifat-sifatnya, yaitu terdiri dari balok, kubus, prisma, kerucut, limas, tabung, dan bola. Yang pertama, balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk dari 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan setidaknya memiliki 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki beberapa sifat, yaitu memiliki sisi berbentuk persegi panjang, mempunyai rusuk-rusuk sejajar dengan ukuran yang sama panjang, mempunyai 8 buah titik sudut, memiliki diagonal bidang yang berhadapan dan sama panjang, memiliki diagonal ruang yang sama panjang. Rumus balok, untuk menentukan luas permukaan balok digunakan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Untuk menentukan keliling balok digunakan rumus 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Untuk menentukan volume balok digunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Untuk menentukan diagonal ruang, rumusnya yaitu akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Untuk menentukan diagonal bidang, rumusnya yaitu akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, atau bisa menggunakan rumus akar lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, atau akar panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Selanjutnya, kubus. Kubus ialah sebuah bangun ruang yang sisinya datar, di mana rusuknya sama panjang, serta semua sisi berbentuk persegi. Kubus memiliki sifat-sifat yang diantaranya mempunyai 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas, memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang, mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang, mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 4 buah diagonal yang sama panjang, dan mempunyai 12 diagonal bidang. Rumus kubus, untuk menentukan luas salah satu sisi kubus digunakan rumus sisi kali sisi. Untuk luas permukaan kubus, rumusnya 6 kali sisi kali sisi. Untuk rumus volume digunakan rumus sisi kali sisi kali sisi. Untuk keliling digunakan rumus 12 kali sisi. Selanjutnya, prisma merupakan bangun ruang yang memiliki bagian alas dan atas yang sama berbentuk segi N. Prisma memiliki beberapa jenis, yaitu prisma segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6.
Materi yang kita bahas mengenai prisma segitiga. Prisma segitiga ialah bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang kongruen dan sejajar. Sifat prisma segitiga yaitu memiliki atap dan alas yang kongruen sebanyak 3 buah. Setiap sisi sampingnya seperti jajar genjang dan persegi panjang. Umumnya memiliki rusuk yang tegak, beberapa ada yang tidak tegak. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Untuk rumus prisma, untuk menentukan luas permukaan, rumusnya 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Untuk keliling, rumusnya 3 kali sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk volume, digunakan rumus luas alas kali tinggi. Atau bisa juga dengan rumus setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya, kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Beberapa sifat kerucut antara lain mempunyai 2 sisi lengkung, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Mempunyai 1 rusuk lengkung, mempunyai 1 titik sudut, yaitu titik puncak, memiliki alas berbentuk lingkaran. Untuk rumus kerucut, jika ingin mencari volume, digunakan rumus 1/3 pi r kuadrat kali T. Untuk mencari luas permukaan kerucut, digunakan rumus luas alas ditambah luas selimut sama dengan pi r kuadrat ditambah pi rs sama dengan pi r dikali r tambah s. Dengan keterangan r sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya, limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas yang berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga dan salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Limas memiliki beberapa jenis, yaitu limas segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Kita akan membahas mengenai limas segi 4. Limas segi 4 mempunyai sifat memiliki alas berbentuk segi 4, mempunyai 8 buah rusuk, mempunyai 5 titik sudut, 4 sudut alas dan 1 sudut puncak. Mempunyai 5 sisi, 1 berupa alas segi 4 dan 4 sisi bidang tegak berbentuk segitiga. Rumus limas yaitu untuk mencari volume digunakan rumus 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari luas permukaan limas digunakan rumus luas sisi alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Dan selanjutnya, tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan ukuran yang sama dengan diselimuti oleh persegi panjang. Tabung memiliki beberapa sifat, yaitu mempunyai 3 sisi, 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung, mempunyai 2 rusuk lengkung, tidak memiliki titik sudut, jari-jari lingkaran alas dan tutup sama besarnya. Untuk rumus tabung, jika ingin mencari luas alas digunakan rumus 2 pi r kuadrat. Untuk mencari volume pada tabung, digunakan rumus pi r kuadrat kali T. Untuk mencari keliling alas digunakan rumus 2 pi r. Dengan keterangan pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya yaitu bola. Ialah sebuah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Sifat-sifat bola hanya memiliki 1 sisi, tidak memiliki rusuk, hanya memiliki 1 titik pusat, tidak memiliki titik sudut. Nah, rumus bola untuk mencari volume digunakan rumus 4/3 kali pi kali r kali r kali r. Rumus untuk mencari luas bola digunakan rumus 4 kali pi kali r kuadrat. Dengan keterangan pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Di sini terdapat sebuah soal yaitu sebuah kerucut memiliki volume 4620 cm3. Jika panjang jari-jari alasnya adalah 21 cm, hitunglah tinggi kerucut tersebut.
Nah, untuk menjawabnya, kita gunakan rumus volume kerucut, yaitu 1/3 dikali Pi dikali R dikali T. Lalu, karena volumenya sudah diketahui, yaitu 4620, sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat dikali T. 4620 sama dengan 462. 462 ini didapat dari 1/3 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat sama dengan 462 T. T sama dengan 4620 dibagi 462 sama dengan 10 cm. Jadi, tinggi kerucut tersebut yaitu 10 cm. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah kotak mainan yang berbentuk kubus mempunyai ukuran rusuknya 5 cm. Berapakah ukuran volume dari kotak mainan tersebut? Nah, untuk menjawabnya, kita gunakan rumus volume kubus, yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk, sama dengan 5 kali 5 kali 5, sama dengan 125. Jadi, volume kotak mainan tersebut adalah 125 cm kubik. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah balok mempunyai panjang 8 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Berapakah keliling dari balok tersebut? Jawabannya yaitu kita gunakan rumus keliling balok, yaitu keliling sama dengan 4 dikali panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 4 dikali 8 dikali 5 dikali 4, sama dengan 640. Jadi, keliling balok tersebut adalah 640 cm. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi bangun ruang. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi bangun ruang. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu jelaskan di video sebelumnya, di sini Ibu mempunyai sebuah permainan dengan judul papan surat. Nah, di papan surat ini terdapat 8 kotak berwarna-warni. Nah, di setiap 8 kotak ini terdapat surat. Nah, di dalam surat ini terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Tugas kalian yaitu menjawab pertanyaan yang terdapat di kotak pilihan kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan. Pertama, kalian harus memilih kotak surat warna apa yang ingin kalian ambil. Oke, warna kuning ya. Di kotak surat warna kuning ini terdapat sebuah pertanyaan, yaitu sebutkan contoh bangun ruang yang ada di sekitarmu. Baiklah, langsung saja dijawab. Oke, banyak sekali contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu bangun ruang yang berbentuk balok, ada lemari yang berbentuk kubus seperti dadu, terus ada juga yang berbentuk bola seperti mainan bola. Lalu ada yang berbentuk tabung seperti celengan yang berbentuk tabung, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ke permainan kedua, yaitu silakan kalian pilih kotak selanjutnya. Selanjutnya kalian memilih kotak berwarna merah. Oke, warna merah. Nah, di kotak berwarna merah ini terdapat sebuah pertanyaan, yaitu sebutkan jenis-jenis limas. Nah, di pembahasan sebelumnya telah Ibu jelaskan jenis-jenis limas, yaitu limas terdiri dari limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 5, dan ada limas segi 6. Oke, lanjut ke kotak berikutnya, yaitu kotak berwarna biru tua. Kita pilih kotak berwarna biru tua ya. Nah, di kotak berwarna biru tua ini ada pertanyaan nih, apa pengertian dari bangun ruang? Ayo, tadi kan sudah Ibu jelaskan pengertian dari bangun ruang, yaitu bangun ruang dalam matematika yaitu bangun ruang yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, anak-anak, lanjut ke pemilihan kotak selanjutnya ya. Ini kotak terakhir nih yang harus kita pilih, yaitu kotak berwarna jingga. Oke, kita setuju ya pilih kotak berwarna jingga.
Nah, di kotak berwarna jingga ini terdapat sebuah pertanyaan nih, yaitu sebutkan rumus untuk mencari volume kerucut. Ayo, apa rumus untuk mencari volume kerucut? Ya, benar sekali. Rumus untuk mencari volume kerucut yaitu volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat dikali T. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai permainan kita yaitu papan surat. Nah anak-anak, kita tadi telah melakukan permainan yaitu papan surat ya. Nah setelah melakukan permainan ini, selanjutnya Ibu akan masuk ke tahap refleksi pembelajaran hari ini. Apa saja sih yang telah kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita telah mempelajari mengenai bangun ruang. Nah, di dalam bangun ruang ini pun kita mempelajari mengenai pengertian bangun ruang, macam-macam bangun ruang beserta sifat-sifatnya, dan contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita. Nah, apa saja sih contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita? Banyak sekali ya, seperti bangun ruang berbentuk kubus, contohnya ada dadu, yang berbentuk balok ada lemari, yang berbentuk tabung ada celengan, kaleng, dan masih banyak lagi. Lalu yang berbentuk kerucut ada es krim, ada topi ulang tahun, dan yang berbentuk bola ada mainan bola, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini ya untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh iya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan kepada kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa jika ingin keluar rumah selalu menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan. Oke, baiklah Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.